Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru ini. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku Ende HKBP nomor 16 ayat 1 dan ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian Senin 19 Oktober 2020 dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 mengatakan, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Rikoti hamuma huhut hasonangan nihuta habuangamuna nahubaheni, jala tangya kokamu nasida tujahuba, ai molo marhasonangan hutai, marhasonangan ma dohot hamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar dengan cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial yang ada. Media sosial mengizinkan semua orang untuk dapat bertukar informasi dengan sesama pengguna media tersebut. Perilaku penggunaan media sosial yang benar dan salah menjadi bercampur aduk, dan ada banyak orang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian, provokasi, dan hoaks. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti hoaks adalah berita bohong. Hoaks merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain, arti hoaks juga bisa didefinisikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan, tetapi
tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Dilansir dari laman Wikipedia, kata hoax pertama kali muncul sekitar abad ke-18 oleh ahli bahasa Inggris Robert Nares. Hoax berasal dari hokus, kependekan dari mantra atau istilah pesulap hokus pokus yang memiliki arti menipu. Tujuan menyebarkan hoax pun beragam. Ada yang untuk membuat takut, untuk menyesatkan, atau untuk menjatuhkan orang. Salah satu contoh pemberitahuan palsu yang paling umum adalah mengklaim suatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang atau kejadian sebenarnya. Saudara-saudara, selama 40 tahun Yeremia telah memperingatkan Yehuda dan Yerusalem supaya tunduk kepada Allah dengan tunduk kepada Babelonia. Namun Nabi Yeremia dituduh melakukan pengkhianatan dan diancam akan dibunuh. Akhirnya hal yang tak terelakkan terjadi. Pada tahun 598 sebelum Masehi, Raja Yehoyakin telah menyerahkan Yerusalem kepada orang Babelonia. Dan gelombang tawanan yang pertama dibawa ke pengasingan. Yeremia pasal 29 ayat 2. Nebukadnezar telah menunjuk paman Yehoyakin, Yedekia, sebagai raja boneka, baik di Israel dan di luar negeri. Nabi-nabi palsu yang bukan diutus oleh Tuhan menubuatkan bahwa bangsa tersebut akan kembali lebih awal dari pembuangan dan menganjurkan bangsa tersebut untuk melakukan pemberontakan kepada Babelonia. Inilah bagian dari hoaks nabi-nabi palsu pada zaman Israel saat itu. Yeremia telah menubuatkan bahwa pengasingan akan berlangsung selama 70 tahun. Yeremia 25 ayat 12. Dalam surat yang dikirimnya dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia pasal 29 ayat 3 sampai 7. Sang nabi mengulangi bahwa perbudakan tersebut akan berlangsung 70 tahun. Yeremia 29 ayat 10 sampai 11. Jadi
teks kita berbicara tentang menetap untuk jangka panjang. Secara efektif, jangan percaya kebohongan yang mengatakan bahwa pengasingan akan berlangsung hanya 2 tahun, tetapi mereka akan berada di sana selama 2 generasi. Orang-orang Yahudi buangan di Babilonia diperintahkan untuk mencari kedamaian bagi kota yang telah ditawan oleh Allah, bahwa Allah lah yang membawa bangsa tersebut ke sana. Maka mereka harus berdoa untuk itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan mereka. Tuhan memiliki rencana untuk hidup kita. Yang terbaik bagi kita adalah dicapai dengan cara terbaik untuk melaksanakan kehendak Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah cara Tuhan. Yesus mengajari kita untuk mencintai musuh kita dan untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Matius 5 ayat 44. Kita harus takluk kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan Allah. Roma 13 ayat 1. Meskipun kita tidak setuju dengan sistem pemerintahan, kita harus hormat. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Kita harus berdoa bagi mereka yang memerintah atas kita, agar kita dapat menjalani hidup yang damai dalam semua kesalehan dan kejujuran. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara, jika kita adalah orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kita adalah orang asing dan peziarah di bumi. Ibrani pasal 11 ayat 13. Tetapi kita memiliki damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Untuk dunia di sekitar kita, dimanapun kita berada. Kesejahteraan di sekitar kita adalah kesejahteraan kita. Berdoalah untuk semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis dan dosa. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami turut berjuang dan mengusahakan kesejahteraan kota kemana kami berada, sehingga kami menghasilkan kebaikan di sana, sesuai dengan kasih setia-Mu. Kami memohon semuanya itu karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 16 ayat 1 dan ayat 3. Kepada
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.